Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Putri NIM 1919030005. Jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membahas mengenai full costing dan variable costing. Yang pertama, full costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok yang membebankan semua unsur biaya produksi, baik bersifat tetap maupun variabel, kepada produk atau jasa. Selanjutnya, variable costing. Variable costing merupakan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja. Unsur biaya tetap diperlakukan bukan sebagai harga pokok produksi, tetapi sebagai unsur biaya periodik yang lebih erat dengan periode akuntansi. Perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama, full costing. Kalau full costing ini di sini saya memberikan harga atau jumlahnya yang berada di layar sekarang yang dapat kita lihat. Yang kedua, variable costing. Selanjutnya, full costing dan variable costing merupakan metode penetapan harga pokok produk, tetapi perbedaan kedua metode tersebut ketika memberlakukan biaya produksi yang bersifat tetap. Perbedaan perlakuan biaya produksi yang bersifat tetap ini mempunyai akibat pada perhitungan harga pokok dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, BOP atau biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan jenis pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses produksi barang ataupun jasa. Selanjutnya, BOP tetap. BOP tetap merupakan overhead yang jumlahnya tidak berubah-ubah setiap kali pembayaran. Selanjutnya, BOP variabel. BOP variabel itu biaya yang berubah tetapi sebanding dengan perubahan dari volume produksi, seperti biaya pemasaran dan biaya telepon masuk ke dalam biaya tersebut. Selanjutnya, contoh soal. Data produksi dan keuangan PT ABC bulan Januari 2020 yang diketahui persediaan awalnya awal periode 0, produksinya 20 unit, penjualan 10.000 unit dengan harga jual 350 per unit. Biaya penjualannya dan ADM variabel 15 unit. Biaya penjualan ADM tetapnya 100.000. Berikut ini data per unit produk. Bahan baku untuk variabel costingnya 50, untuk full costingnya 50. Biaya tenaga kerja untuk variabel costing 100, untuk full costing 100. BOP variabel untuk variabel costingnya 50 dan untuk full costingnya 50. BOP tetap per unitnya yaitu 25. Laporan laba rugi variabel costing. Nah, di sini penjualan 10.000 unit kali 350 dapatnya 3.500.000 dikurangi biaya variabel. Biaya variabel di sini ditentukan HPP variabelnya yaitu 2 juta, biaya penjualan dan umumnya 150 ditambah 2 juta ditambah 150 yaitu 2.150.000. Penjualan dikurangi biaya variabelnya yaitu 135, yaitunya hasil dari margin kontribusi. Margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap. Biaya tetap ini diketahuinya yaitu BOP tetapnya 500, biaya penjualan dan umum tetap yaitunya 600. Jadi BOP tetap ditambah dengan biaya penjualan dan umum tetap yaitunya 600. Margin kontribusi dikurangi biaya tetapnya yaitu 750. Maka itulah laba bersih dari laporan laba rugi untuk variabel costing. Dari laporan laba rugi tersebut, tenaga kerja langsungnya yaitu 1 juta, dapat kita lihat HPP
variabelnya dengan rumus yang diketahui, yaitu bahan baku ditambah dengan tenaga kerja langsung BOP variabel ditambah BOP variabel, itu hasilnya 2 juta. Selanjutnya biaya penjualan dan umum variabel 15 kali 10.000 yaitu 150. BOP tetapnya 25 unit dikali jumlah produksi 20 unit yaitunya 500.000. Biaya penjualan dan ADM tetapnya yaitu 100.000. Maka dapat hasilnya laba bersih 750. Selanjutnya laporan laba rugi full costing. Di sini penjualannya tetap sama 10.000 unit dikali 350 dapat hasilnya 3.500 dikurangi HPP. HPP untuk variabelnya yaitu bahan bakunya 50 dikali 10.000 itu 500, tenaga kerja langsung 100 kali 10.000 hasilnya 1 juta. BOP variabelnya 50 dikali 10.000 hasilnya 500.000. BOP tetapnya 25 kali 10.000 hasilnya 250. Bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel BOP tetap hasilnya 2.250 untuk HPP-nya. Penjualan dikurangi HPP dapat hasilnya 1.250 dikurangi biaya administrasi dan umum. Biaya ADM dan umum ini jumlahnya 1.600. Biaya ADM dan umum ini dapatnya dari biaya penjualan dan ADM tetapnya sama dengan 100.000. Biaya penjualan ADM variabel 15 unit dikali 100 sama dengan 1.500. Biaya penjualan dan ADM tetap ditambah 1.500 yaitu hasilnya 1.600 untuk biaya penjualan ADM variabelnya. Laba kotor dikurangi ADM dan umum dapatlah 350 untuk laba bersih. Analisa biaya, kuantitas, dan laba. Perhitungan titik impas, rumusnya X sama dengan V per P kurang P. Target volume produksi, rumusnya yaitu P kurang P X kurang P. Solving on no, alternatif satunya yaitu P dikurang P di X kurang F. Alternatif 2 P kurang F kurang P X kurang P F. Margin of safety merupakan kelebihan penjualan yang dianggarkan di atas volume penjualan impas. Contoh soal BEP-nya yaitu sebuah toko baju menjual baju X dengan harga 20.000. Average cost HPP variabelnya yaitu harga per unit baju X 12.300. Biaya operasinya yaitu 100, komisi 600, jadi totalnya 13.000. Fixed cost per bulan 35.000. Manajer mengharapkan BEP pada bulan pertama, maka berapa unit baju yang seharusnya terjual? BEP adalah kondisi di mana N sama dengan 0. Penyelesaiannya itu XP F per P kurang P. F-nya itu merupakan fixed cost per bulan 35 per harganya yaitu 20 dikurang total dari aggregate variable cost-nya yaitu 13.000. Jadi jumlah X-nya sama dengan 5 unit.
Selanjutnya contoh soal target volume. Manajer telah mengetahui bahwa BEP 5 unit, sekarang ia menginginkan laba sebesar 60.000. Jumlah baju yang harus dijual untuk memenuhi harapannya yaitu kontribusi marginnya sama dengan 20.000 dikurang 13.000 sama dengan 7.000. Masukkan pada persamaan N sama dengan 60.000. 50.000 sama dengan 7.000, X dikurang 35.000. Maka X 60.000 ditambah 35.000 sama dengan 95.000 per 7.000 sama dengan 13,6. Kesimpulannya, jika manajer menghendaki laba operasi 60.000, maka menjual 13,6 unit baju. Contoh soal solving on now. Jika perusahaan mampu memproduksi 50 unit baju X, namun perusahaan masih berharap akan meraih laba operasi sebesar 60.000, maka caranya alternatif 1 meningkatkan kontribusi margin. P kurang F, X kurang P. 60.000 sama dengan P kurang F. 50 dikurang 35.000, hasilnya 110 per 35, 3,14. Kesimpulan, manajer harus meningkatkan kontribusi margin dari 7.000 menjadi 3.114 dengan cara menurunkan harga atau variable cost. Alternatif 2 melalui biaya tetap 60.000 sama dengan 20.000 dikurang 13.000, 50 kurang F, F sama dengan 1.000 dikurang 650 dikurang 50.000, itu hasilnya 300.000. Contoh dari margin of safety. Misalnya dalam contoh tersebut penjualan baju adalah 15 unit dan BEP 5 unit, maka margin of safety-nya adalah 15 dikurang 5 sama dengan 5 unit. Kesimpulan, penjualan dapat turun maksimal 5 unit periode sebelum terjadinya kerugian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.